Halo rekan-rekan mahasiswa hukum, ilmu politik, dan para pembelajar dimanapun Anda berada. Selamat datang di eksplanasi materi tata negara kita hari ini. Kita bakal langsung membedah satu topik yang sangat fundamental dalam mata kuliah ilmu negara, yaitu unsur konstitutif sebuah negara. Spesifiknya tentang rakyat. Tanpa adanya rakyat, konsep negara itu ibarat cangkang kosong. Nggak ada isinya. Jadi mari kita bahas dan telaah konsep ini secara mendalam. Sebagai informasi awal, materi yang sedang kita bahas ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Jadi, sintesis dari berbagai literatur utama ini dipastikan punya fondasi sains hukum dan politik yang sangat kuat untuk kita pelajari bersama. Oke, untuk agenda kita hari ini, kita akan mulai dari pengantar tentang hakikat ilmu negara, lalu masuk ke syarat konstitutif sebuah negara, dilanjut dengan konsep rakyat menurut para ahli, kemudian klasifikasi hukum terkait status penduduk, dan pastinya ditutup dengan referensi dan pertanyaan evaluasi. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar mengenai hakikat ilmu negara. Sebelum kita membahas siapa yang menghuni sebuah negara, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya negara itu? Prof. Miriam Budiarjo, salah satu ilmuwan politik kebanggaan kita, mendefinisikan negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah. Bagian yang paling menarik di sini adalah frasa memaksakan kekuasaannya secara sah. Negara itu bukan sekedar komunitas biasa ya teman-teman, negara punya otoritas legal dan supremasi untuk mengatur semua golongan demi mencapai tujuan bersama. Nah, pandangan ini nyambung banget sama apa yang dibilang oleh sosiolog legendaris Max Weber. Beliau menyatakan kalau negara itu punya monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik di suatu wilayah. Kedengarannya emang agak ekstrim ya, tapi maksudnya begini. Di dalam suatu teritori, cuma negara, lewat instrumen resmi seperti kepolisian atau militer yang punya hak legal untuk menggunakan daya paksa demi menjaga ketertiban sosial. Entitas apapun di luar negara jelas nggak punya legitimasi ini. Lanjut ke bagian kedua, syarat konstitutif sebuah negara. Dalam ranah hukum internasional, tolok ukur atau syarat berdirinya suatu negara itu mengacu pada Konvensi Montevideo tahun 1933. Ada 4 syarat mutlak di sini. Coba Anda perhatikan urutannya. Yang pertama dan paling utama itu adalah penduduk yang tetap atau rakyat. Baru setelah itu ada wilayah yang pasti, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kenapa penduduk ditaruh di nomor 1? Logikanya gini, sehebat apapun sistem pemerintahannya atau seluas apapun wilayahnya, kalau nggak ada manusia yang tinggal dan tunduk pada aturan di sana, ya buat apa? Negara itu cuma ruang hampa. Rakyat itu benar-benar nyawa dari sebuah negara. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rakyat menurut para ahli. Secara konsep dasarnya banget nih, rakyat itu dipahami sebagai sekelompok manusia yang tinggal bersama dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Ada 2 elemen kunci di sini. Pertama, tinggal bersama yang mengartikan adanya kesatuan sosial di suatu wilayah, dan kedua, tunduk pada kekuasaan yang menunjukkan ada relasi hukum dan kepatuhan antara setiap individu dengan entitas negaranya. Kalau kita lihat dari kacamata hukum internasional, khususnya menurut pandangan Oppenheim-Lauterpacht, rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama, terlepas dari perbedaan ras, agama, atau warna kulit. Ini adalah definisi yang luar biasa inklusif. Artinya apa? Keberagaman latar belakang demografis itu sama sekali nggak membatalkan status mereka sebagai suatu kesatuan rakyat. Selama mereka hidup terorganisir di bawah tata hukum yang sama, perbedaan tersebut bukan masalah. Lalu, gimana jadinya kalau konsep rakyat ini kita tarik ke dalam teori kekuasaan? Disinilah pemikiran J.J. Rousseau lewat teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat terasa sangat revolusioner. Rousseau menegaskan, rakyat itu bukan sekedar objek yang bisa disuruh-suruh dan harus patuh buta pada kekuasaan absolut. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, rakyat bersatu secara sukarela demi melindungi hak-hak mereka sendiri. Kedaulatan sejatinya ada di tangan rakyat, dan pemerintah itu ya cuma pelaksana dari kehendak umum rakyatnya. Pemikiran inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi negara demokrasi modern yang kita tinggali saat ini. Kita masuk ke bagian keempat, klasifikasi hukum mengenai status penduduk. Pembedaan yang paling dasar dan paling luas di mata hukum adalah antara penduduk dan bukan penduduk. Kata kuncinya di sini cuma satu, domisili atau niat untuk menetap. Penduduk adalah mereka yang memang berdomisili tetap di wilayah negara tersebut. Sedangkan bukan penduduk, mereka memang ada di dalam wilayah negara itu, tapi sifatnya cuma sementara dan nggak ada niat menetap. Contoh paling gampangnya ya turis asing yang lagi jalan-jalan.
Dari kelompok penduduk tadi, kita kerucutkan lagi klasifikasinya berdasarkan status hukumnya, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara itu mereka yang punya ikatan hukum secara penuh dengan negaranya. Berkat ikatan hukum inilah, mereka berhak atas hak dan kewajiban politik secara penuh, contohnya hak untuk ikut pemilu. Di sisi lain, ada bukan warga negara atau orang asing yang berstatus penduduk menetap, tapi karena mereka nggak punya ikatan hukum kebangsaan, otomatis hak-hak politik mereka dibatasi oleh negara. Terus pertanyaannya, bagaimana sih secara hukum seseorang itu bisa ditentukan masuk ke kelompok warga negara? Secara universal, hukum tata negara mengenal dua asas utama, ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu penentuan kewarganegaraan berdasarkan di mana tempat ia dilahirkan. Kalau ius sanguinis mendasarkan status kewarganegaraan pada pertalian darah atau keturunan orang tuanya terlepas di belahan dunia manapun anak itu lahir. Nah, setiap negara berdaulat bebas untuk memilih salah satu atau bahkan mengombinasikan kedua asas ini disesuaikan dengan kebijakan hukum nasionalnya masing-masing. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, referensi dan pertanyaan evaluasi. Kredibilitas dari pembahasan akademik kita pastinya dijaga ketat. Semua pemaparan tadi berakar kuat dari daftar pustaka dan rujukan literatur otoritatif di bidang ilmu negara. Sebelum kita akhiri sesinya, saya ingin mempertegas kembali bahwa video presentasi dengan sentuhan akademik ini adalah media atau bahan pengajaran yang disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Materi ini didesain agar dapat ditonton oleh mahasiswa secara online kapan saja dan menjadi referensi esensial bagi para pembelajar hukum. Nah, sebagai penutup, saya sudah menyiapkan satu pertanyaan evaluasi yang cukup berbobot berdasarkan kajian Siti Sumartini untuk Anda analisis. Pertanyaannya, apakah kedaulatan negara atas rakyatnya itu masih bersifat mutlak di era modern yang sangat menjunjung nilai hak asasi manusia universal ini? Coba Anda pikirkan, dengan adanya norma-norma HAM internasional saat ini, apakah sebuah negara masih bisa bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri hanya dengan bersembunyi di balik dalih kedaulatan internal? Silakan Anda renungkan, jadikan bahan diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya, dan temukan argumentasi hukum Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplanasi ini dengan fokus yang luar biasa. Teruslah kritis, perbanyak literasi hukum Anda, dan sampai jumpa di ruang kajian akademik berikutnya.